Wanita ini mengalami trauma dan luka mendalam setelah kematian putrinya. Ia selalu berlari melewati jalan hutan yang tak jauh dari rumahnya. Sebuah jalan sepi yang membelah ladang gandum selalu menjadi titik tujuannya berhenti. Karena disinilah putri wanita ini dibunuh orang tak dikenal. Dan seminggu kemudian, jasad putrinya ditemukan di dalam danau. Polisi yang menangani kasusnya tak berhasil mengungkap apalagi menangkap siapa pelakunya. Wanita ini pun hanya bisa pasrah ketika polisi memutuskan untuk menutup kasus tersebut. Dan kini tepat 23 tahun wanita tersebut kehilangan putrinya tanpa mendapat keadilan sama sekali. Awal mula kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 1986. Kala itu, dua pria baru saja saling mengenal di sebuah yayasan pendidikan. Mereka adalah Rikan dan Timo. Yang mana Rikan adalah seorang penjaga yayasan, sementara Timo adalah salah seorang pemuda yang menempuh pendidikan matematika di sana. Tak butuh waktu lama, keduanya pun menjadi teman akrab. Rikan bahkan mulai mempengaruhi Timo dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya, seperti mengajak Timo menonton film lubang jepit yang kebanyakan dibintangi gadis di bawah umur. Aktivitas negatif tersebut hampir setiap hari mereka lakukan di kos-kosan Rikan. Sampai pada suatu hari, Rikan mengajak Timo keluar untuk berjalan-jalan. Tak lama berselang, keduanya pun melewati jalan raya di tengah hutan. Dan di sana mereka melihat seorang gadis sedang mengayuh sepeda. Awalnya Rikan dan Timo hanya melewati gadis itu yang belok ke kanan. Tapi entah apa yang mereka pikirkan sampai akhirnya mundur lagi dan kemudian mengikuti gadis itu hingga ke sebuah jalan sepi yang membelah ladang gandum. Gadis yang bernama Pia itu pun merasa ketakutan saat Rikan keluar dari mobil untuk bertanya. Pia langsung berlari dan Rikan pun ikut mengejar sampai akhirnya menggulung gadis itu di tengah ladang gandum. Timo yang penasaran keluar dari mobil melihat apa yang Rikan perbuat kepada gadis itu. Di sana, Timo pun menjadi saksi mata bagaimana Rikan dengan brutal memperkaos Pia. Bahkan setelah itu, dengan tanpa ampun, Rikan tega menghabisi gadis yang tak berdosa itu. Kepanikan seketika itu menyelimuti Timo dan Rikan. Timo menolak membantu Rikan mengangkat jasad Pia ke dalam mobil. Rikan kemudian melemparkan sepeda Pia ke tengah ladang gandum untuk menghilangkan jejak. Ia juga menyuruh Timo untuk membuang earphone Pia sebelum akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Jasad Pia, gadis malang tak berdosa itu, selanjutnya dibawa dan dibuang oleh Rikan ke dalam danau untuk menyembunyikan kejahatan yang ia lakukan. Keesokannya, Timo memutuskan pergi dari yayasan tersebut karena merasa tidak tenang dan takut akan terseret kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rikan. Singkat cerita, 23 tahun setelah kasus pembunuhan Pia, polisi ternyata tak berhasil menangkap siapa pelakunya dan kasus tersebut juga dinyatakan telah ditutup. Elena, ibunya korban pun hanya bisa pasrah menerima kenyataan itu, meskipun ia masih sangat berharap keadilan untuk putrinya. Di sisi lain, kita kemudian diperkenalkan dengan keluarga Wickham. Mereka adalah Kurt sang ayah, Rati sang ibu, dan Sinika sang anak. Hari itu, Kurt marah kepada Sinika karena Sinika bolos sekolah selama 10 hari. Perdebatan orang tua dan anak itu pun terjadi yang pada akhirnya menyebabkan Sinika ngambek dan kabur dari rumah. Wo willst du jetzt bitte schön hin? Nein, frage ich nicht. Warum denn nicht? Ist das Tennis? Oh, leck mich. Saat di jalan, Sinika mendapat telepon dari temannya yang bernama Mary. Mary mengajak Sinika untuk ikut ke wahana pasar malam karena cowok yang Sinika taksir juga akan ikut. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Sinika pun mengiyakan ajakan Mary. Kemudian di lain tempat, kita selanjutnya dikenalkan dengan David, seorang detektif muda yang baru saja pindah setelah kematian istrinya. David rupanya memenuhi undangan ayahnya, Christian, yang menggelar pesta masa pensiunnya.
Diketahui Christian ternyata adalah detektif yang menangani kasus pembunuhan gadis bernama Pia di ladang gandum 23 tahun lalu. Dan sebenarnya Christian ini masih ingin melanjutkan kasus tersebut. Tapi sayangnya masa tugasnya sudah berakhir. Cerita berlanjut ke Sinika yang terlihat masih menunggu teman-temannya hingga malam. Sepertinya Sinika sudah dikerjai karena tak satupun dari teman-temannya ada yang datang di pasar malam tersebut. Dan di momen itu, tanpa Sinika sadari, dari kejauhan seseorang sedang mengawasinya dari dalam mobil. Menyadari teman-temannya nggak ada yang datang, Sinika akhirnya memutuskan untuk pulang, melewati jalan hutan yang sepi dan sangat gelap. Di belakangnya tampak sebuah mobil mengikuti Sinika. Kemudian pada sebuah titik, orang asing tersebut menghentikannya. Dan sejak saat itu, Sinika dikabarkan menghilang. Selanjutnya, terlihat orang asing itu kemudian membuang sepeda Sinika ke tengah ladang gandum. Keesokan paginya, David mendapat kabar dari Jana, rekan kerjanya. Ia diminta segera datang ke ladang gandum. Di sana, ternyata seorang petani baru saja melapor telah menemukan sebuah sepeda yang diduga milik seorang gadis. Polisi pun bergerak cepat ke TKP untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga kejadian 23 tahun lalu sepertinya terulang kembali. Yang mana di tempat tersebut juga pernah ditemukan sebuah sepeda milik seorang gadis bernama Pia yang telah dibunuh. Namun sampai kasusnya ditutup, polisi nggak berhasil menangkap pelakunya. Ja, hier wurde ja schon mal. Es kann doch nur ein Zufall sein. Gleiche passieren hier an derselben Stelle. Kabar penemuan sebuah sepeda di ladang gandum yang dikaitkan dengan kasus pembunuhan 23 tahun lalu itu pun mulai ramai diberitakan. Tampak beberapa orang yang ada kaitannya pun sangat terkejut mendengarnya, seperti keluarga Wickham, Elena ibunya Pia, Christian detektif yang menangani kasus tersebut, sampai kepada Timo, pria yang dulu menjadi saksi mata pembunuhan Pia. Tampaknya Timo kini sudah sukses dan menjadi seorang arsitek terkenal dan telah berkeluarga. Namun peristiwa 23 tahun silam nggak bisa hilang dari ingatannya. Terlihat ia pun shock dan mulai linglung ketika mendengar berita di TV bahwa kasus seperti dulu kini terulang kembali. Polisi kemudian mulai mengerahkan tim penyelam untuk mencari korban ke dalam danau. Mereka menduga ini adalah pelaku yang sama dan melakukan pola kejahatannya juga dengan cara yang sama. Akan tetapi tim penyelam tak membuahkan hasil. Mereka tak menemukan jasad gadis yang hilang tersebut. Wir finden sie nicht. Vielleicht kann uns Christian weiterhelfen. David kemudian menyarankan kepada Grimmer, kepala detektif yang baru, agar sebaiknya melibatkan Christian, karena Christian dulu pernah menangani kasus yang sama. Namun karena si botak ini punya dendam masa lalu sama Christian, ia pun menolak dan tak sudi Christian ikut campur. Tak lama kemudian, Jana mengabarkan bahwa ada satu keluarga mengaku kalau gadis yang dikabarkan hilang tempo hari adalah anak mereka. Polisi pun langsung menemui keluarga tersebut untuk menggali informasi. Namun karena kedua orang tua Sinika tak banyak tahu tentang penyebab putrinya hilang, Grimmer pun cuma bisa menyuruh mereka untuk sabar menunggu karena polisi juga sedang berusaha semaksimal mungkin. Kasus dengan pola kejahatan yang sama seperti 23 tahun lalu kembali menguji kinerja kepolisian. Kini polisi kembali mempertaruhkan nama baik institusi mereka setelah 23 tahun lalu gagal menangkap pelaku pembunuh gadis bernama Pia. Grimmer pun mengerahkan timnya untuk bekerja lebih keras siang dan malam, melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti petunjuk. Pihak kepolisian bahkan menurunkan tim khusus untuk melakukan penyisiran di seluruh ladang gandum dengan tujuan menemukan Sinika, gadis yang hilang beberapa hari lalu. Kasus hilangnya Sinika sangat mengganggu pikiran Timo yang gak pernah bisa tidur, seolah dibayangi terus dengan kejahatan di masa lalu. Kepada istrinya, ia beralasan kalau dirinya hanya sedikit stres dengan pekerjaan di kantor. Namun, situasi ini semakin lama semakin membuat Timo nggak tenang. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah, meninggalkan keluarganya untuk sementara sampai waktu yang tak ia tentukan. Sementara di lain tempat, Christian yang menyadari kalau pola kejahatan kasus Sinika sangat mirip dengan kasusnya Pia, lantas mengajak David untuk membuka kembali dan mempelajari kasus 23 tahun lalu tersebut.
Christian pun memberikan sebuah replika miniatur serta berkas-berkas penyelidikan kasus pembunuhan Pia yang pernah ia tangani dulu. Christian juga sangat yakin kalau pelakunya adalah orang yang sama, karena pelaku selalu melakukan kejahatan di tanggal yang sama, yakni tanggal 8 Juli. Dan kali ini ia ingin sekali pelaku tersebut bisa tertangkap agar ibunya Pia bisa mendapatkan keadilan. Keesokannya, Christian pun menemui Elena, ibunya Pia. Di sana ia memberitahu bahwa sebuah kejahatan yang sama persis dengan kasusnya Pia kembali terjadi di ladang gandum. Namun, lagi-lagi polisi cuma bisa berjanji kepada keluarga korban kalau mereka akan segera menemukan pelakunya. Tak lama kemudian giliran David yang datang di sana. Ia ternyata ditugaskan oleh Krimer untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Elena. Di sana Elena pun menjelaskan kalau apa yang terjadi pada Sinika memang sama persis dengan apa yang terjadi dengan putrinya 23 tahun lalu. Namun, Elena mengaku sangat kecewa dengan pihak kepolisian yang gak bisa menangkap pelaku pembunuhan putrinya sampai kasusnya pun ditutup. Mendengar itu, David pun turut prihatin kepada Elena. Ia sangat paham rasanya kehilangan orang yang disayangi, sebab beberapa minggu sebelumnya, David juga kehilangan istri tercintanya. Tak cuma Elena dan David, rasa kehilangan yang mendalam bahkan mulai dirasakan oleh Kurt dan Rati. Sebab sudah hampir seminggu kabar tentang Sinika putrinya belum juga ada kejelasan dari pihak kepolisian. Sebagai ayah, Kurt pun berinisiatif mendatangi pasar malam tempat terakhir yang dikunjungi putrinya. Di sana, Kurt mencoba menghubungi HP-nya Sinika yang ternyata masih aktif. Dan tak disangka HP-nya Sinika ternyata dibawa oleh seseorang berjubah hitam yang diduga adalah pelakunya. Si pelaku pun langsung membuang HP tersebut saat menyadari itu panggilan dari ayah korbannya. Sementara itu, David seolah diberikan sebuah petunjuk, yang mana dalam mimpinya ia seperti melihat sosok Sinika sedang berjalan di pasar malam. David pun terus mengikutinya, sampai tiba-tiba David dibawa ke dimensi lain dan mengejar pria berjubah hitam tadi. Sayangnya David kehilangan jejak pria tersebut. Yang ada di sana David justru dikejutkan dengan sosok wanita muncul di tepi danau, yang ternyata adalah mendiang istrinya. Saat terbangun, David kedatangan ayahnya. Di sana Christian membawakan David beberapa berkas hasil penyelidikannya pada kasus Pia 23 tahun lalu. Ia ingin David mempelajarinya, karena di sana ada beberapa nama orang yang pernah Christian periksa. Christian sangat yakin kalau Sinika sudah mati dan menjadi korban pelaku yang sama yang membunuh Pia. David sempat menolak karena menurutnya Sinika cuma hilang dan masih hidup. Tapi Christian kembali meyakinkan bahwa Sinika sudah mati. Ia sangat yakin kalau jasadnya Sinika pasti berada di suatu tempat. Christian pun minta tolong agar David percaya dengan keyakinannya. Ia ingin kali ini mereka bisa menangkap pelakunya. Cerita berlanjut ke sosok Timo. Rupanya ia kembali datang ke yayasan setelah 23 tahun menghilang. Kedatangan Timo tentu saja untuk menemui Rikan, sahabat lamanya. Rikan pun mengajak Timo ke kosannya. Ia ingin mendengar cerita kabar Timo karena sudah berpisah tanpa kabar selama puluhan tahun. Akan tetapi bukannya mendengar cerita, Rikan justru mendapatkan kata-kata tuduhan dari Timo. Timo menuduh pasti Rikanlah pelaku di balik hilangnya gadis bernama Sinika, sebab pola kejahatannya sama persis seperti 23 tahun lalu. Rikan pun tampak terkejut dan membantah tuduhan itu karena ia tak pernah melakukannya. Rikan mengatakan ia sudah bertobat. Kejahatan yang ia lakukan cuma sekali itu saja. Menurutnya, jika pun ada kejahatan lagi dengan pola yang sama, mungkin cuma kebetulan saja. Das habe ich nicht getan. Es muss ein Zufall sein. Das war damals mit dir das einzige Mal. Setelah mendengar penjelasan Rikan, tanpa pamit sedikit pun, Timo pun langsung beranjak ingin keluar. Namun Rikan mencoba menahannya. Sebelum Timo pergi, Rikan rupanya ingin memberikan Timo oleh-oleh, yakni sebuah DVD salinan film Lubang Jepit kesukaan Timo. Dalam sesi makan bersama, David mengajukan beberapa berkas pendukung dari Christian yang bisa dipakai untuk melakukan penyelidikan.
seperti nama orang-orang yang pernah Christian periksa dan beberapa saksi yang sempat melihat mobil mencurigakan berada di ladang gandum saat itu. Awalnya kepala detektif Grimmer nggak setuju karena hal itu cuma buang-buang waktu saja. Namun karena David sanggup untuk melakukannya, akhirnya si botak ini pun setuju. Keesokannya, Elena dan Christian diundang dalam sebuah acara talk show. Kasus hilangnya Sinika rupanya mulai viral dan banyak pihak yang mengaitkannya dengan kasus pembunuhan Pia 23 tahun lalu. Pasalnya, pelaku melakukan kejahatannya dengan pola yang sama dan di tempat yang sama juga. Bagi Christian, acara tersebut adalah kesempatannya untuk menyampaikan keyakinannya agar semua orang tahu. Dengan belak-belakan, ia pun mengatakan kalau ini adalah murni kasus pembunuhan dan korbannya pasti sudah mati. Entah ini sebuah kebetulan atau tidak, yang Christian yakini pelakunya adalah orang yang sama karena pola kejahatannya juga dilakukan sama persis. Grimmer yang mendengar keterangan Christian pun sangat marah karena Christian dinilai sudah melangkahi wewenangnya untuk menyampaikan informasi ke publik. Keterangan yang disampaikan Christian itu pun langsung membuat orang tua Sinika menjadi lemas. Mereka selanjutnya mendatangi kantor polisi untuk mencari informasi yang benar, apakah Sinika masih hidup atau telah mati. Clark pun sempat emosi karena Grimmer nggak bisa menjawab dan memberikan kepastian terkait status putrinya. War das Ihre Idee, Sie Arschloch? Sie tun so, als würden Sie sie suchen, aber Sie unternehmen keine scheiß Information. Mich aber nicht mehr beruhigen. Tak cuma keluarga Wickham, Julia, istrinya Timo pun ikut cemas dengan kasus tersebut. Ia kemudian mencoba menelpon suaminya, tapi sayang Timo yang gak bawa HP tak mengangkat panggilannya karena sedang mengambil laptop di mobilnya. Dan ternyata setelah berada di kamar hotelnya, Timo pun langsung memutar DVD film oleh-oleh dari Rikan tadi. Di sini Timo rupanya kembali terkena pengaruh buruknya Rikan. Kebiasaan negatif nonton film lubang jepit kembali ia lakukan. Alhasil setelah puas menyalurkan pengaruh film tersebut di kamar mandi, tampak Timo pun menangis menyesali perbuatannya yang memalukan tersebut. Keesokannya tampak Grimmer mulai serius menangani kasus tersebut. Namun kali ini ia memutuskan untuk tidak melibatkan David karena Grimmer menilai David pasti akan mengajak ayahnya. Sementara itu, Timo terlihat kembali menemui Rikan di yayasan. Namun saat Rikan mengajaknya ke kosan untuk menonton koleksi terbarunya, Timo tiba-tiba menunduk diam dan selanjutnya berlari ketakutan menuju ke mobilnya. Sepertinya Timo mulai sadar bahwa Rikan cuma membawa pengaruh yang buruk bagi dirinya. Penyesalan dan rasa bersalah atas dosa masa lalu yang menyelimuti pikirannya membuat Timo sempat akan melaporkan perbuatan Rikan ke polisi karena Timo adalah satu-satunya saksi mata kasus pembunuhan Pia. Tapi entah kenapa, Timo berubah pikiran ketika ia sudah berada di depan kantor polisi. Timo pun memutuskan mendatangi ladang gandum, tempat di mana ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Pia gadis tak berdosa itu direnggut kehormatannya dan dihabisi oleh Rikan. Kedatangan Timo di sana awalnya cuma ingin mengenang peristiwa berdarah tersebut, tapi kebetulan ada warga yang lewat di sana kemudian memberitahu dirinya di mana alamat rumah orang tuanya Pia. Timo pun segera mengunjungi alamat tersebut dan akhirnya bertemu dengan Elena. Kepada Elena, Timo beralasan kalau dia baru saja pindah ke kota tersebut dan sedang mencari-cari rumah yang akan dijual. Dengan sedikit kebingungan, Elena pun mempersilahkan Timo masuk untuk ngobrol-ngobrol. Di dalam, Timo terlihat sangat canggung dan kaku ngobrol sama Elena. Kepanikan juga tampak jelas di raut wajahnya. Saat itu Timo sebenarnya punya niat ingin memberitahu Elena tentang peristiwa kematian Pia dan siapa pelakunya. Namun karena ia tak punya keberanian dan masih takut, Timo pun mengalihkan pembicaraan dengan sengaja bertanya kepada Elena tentang putrinya. Dengan ekspresi penuh kecurigaan, Elena pun menjawab kalau putrinya sudah lama mati karena dibunuh. Ja, sie ist tot. Dennoch, es tut mir leid. Jawaban Elena seketika itu membuat Timo seakan menunjukkan ekspresi penyesalan yang luar biasa. Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf berulang kali yang begitu dalam kepada Elena. Dan sebelum pergi, Timo memberikan kartu namanya, berpesan kepada Elena jika ada rumah yang dijual agar segera menghubunginya.
Gerak-gerik aneh dan ekspresi ketakutan yang ditunjukkan Timo membuat Elena jadi curiga dan sangat yakin kalau pria tersebut ada kaitannya dengan pembunuhan putrinya. Elena pun segera menghubungi Christian dan memberitahunya kemungkinan pria itu adalah pelaku pembunuh putrinya. Setelah mendengar penjelasan Elena, Christian kemudian menghubungi David yang saat itu sedang bersama Jana, sedang menggali informasi dari para warga. Wann? Nein, ich hol dich ab, okay? Cerita berlanjut ke Timo yang terlihat datang ke danau, tempat di mana 23 tahun lalu ia menyaksikan Rikan membuang jasadnya Pia. Timo kemudian mendapat telepon dari istrinya yang menanyakan keberadaannya dan kenapa dia belum pulang juga. Timo pun menjawab kalau ia sedang berada di danau, yang kemungkinan belum tahu kapan dirinya akan pulang. Obrolan via telepon itu pun berhenti karena Julia harus melihat ada tamu yang datang di depan. Ternyata yang datang adalah Christian dan David. Mereka mendapatkan alamat Timo dari kartu nama yang diberikan kepada Elena. Ihr Mann ist nicht da? Di sana Christian pun bertanya kepada Julia di mana Timo sekarang. Julia pun menjawab kalau Timo sedang ada proyek di luar. Karena tak puas dengan jawaban Julia, Christian pun minta izin ke belakang untuk memakai toiletnya. Tampak Julia juga mulai curiga dan bertanya-tanya kenapa Christian lama sekali ke toilet. Julia dan David pun berinisiatif mencarinya ke dalam. Dan ternyata Christian sedang membongkar ruang kerjanya Timo, memeriksa file-file di komputernya. Di sana ia menemukan sebuah bukti petunjuk yang kuat untuk menjadikan Timo sebagai tersangka. Bukti tersebut adalah puluhan koleksi film lubang jepit yang sebagian besar bintangnya adalah gadis di bawah umur. Di sini Christian pun menyimpulkan kalau Timo adalah seorang pedofil. Penemuan ini tentu saja ada kaitannya dengan pembunuhan dua gadis dengan pola kejahatan yang sama yang sedang mereka tangani. Sementara polisi sibuk melakukan penyelidikan, sebaliknya Timo terlihat masih duduk termenung di dalam mobilnya yang terparkir di tepi danau. Ia sedang menyesali kesalahannya di masa lalu dan sedang menentukan sebuah keputusan untuk menghukum dirinya sendiri. Akhirnya, tanpa disangka-sangka, Timo pun menyalakan mobilnya, mengambil ancang-ancang ke belakang, dan selanjutnya menerjunkan mobilnya ke danau untuk mengakhiri hidupnya. Berselang beberapa jam kemudian, polisi pun tiba di lokasi untuk mengevakuasi Timo dan mobilnya. Pihak kepolisian menetapkan Timo adalah pelaku pembunuh dua gadis tak berdosa di ladang gandum yang selama ini mereka cari. Mereka berasumsi kalau pelaku mengakhiri hidupnya karena didasari penyesalan dan dihantui rasa bersalah. Christian pun tampak puas karena pelaku akhirnya bisa ditemukan dan mendapat ganjaran atas kejahatannya, serta setidaknya memberikan keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Tak lama setelah evakuasi selesai, jasad Sinika kemudian ditemukan di semak-semak tepi danau dalam kondisi mengenaskan. David bersama Jana pun diutus untuk menyampaikan kabar duka tersebut kepada orang tuanya Sinika, sekaligus meminta keduanya datang ke rumah sakit untuk memastikan apakah benar jasad itu adalah Sinika, putri mereka. Kasus pembunuhan dua gadis tak berdosa, Pia dan Sinika, akhirnya mencapai babak akhir. Timo yang diduga adalah pelaku yang sama sudah berhasil ditemukan dalam kondisi tewas. Meski bukan aparat yang berhasil mengungkap, tapi tetap saja pihak kepolisian mencari panggung untuk memulihkan citra institusinya. Grimmer, sang kepala detektif, pun sudah menyiapkan catatannya untuk melakukan konferensi pers di hadapan publik. Akan tetapi, di saat semua pihak sudah menerima kenyataan, rupanya David diam-diam masih menggali informasi tambahan kasus Pia 23 tahun lalu. Dari sebuah rekaman suara salah satu saksi, David memperoleh sebuah fakta baru yang selama ini sulit dianalisa pihak kepolisian. Penjelasan saksi dalam rekaman itu menjelaskan kejadian yang sama tentang detik-detik Rikan dan Timo akan membawa jasad Pia. Disebutkan dalam percakapan itu, Rikan menyuruh Timo membuang earphone milik Pia saat sebelum mereka pergi dari ladang gandum. David pun menganalisa keterangan saksi tersebut bahwa ada dua pria yang akan membawa jasad Pia kala itu, yang artinya pelakunya ada dua orang.
Penemuan ini pun segera David sampaikan kepada Grimmer dan memintanya untuk menemukan satu pelaku lagi. Akan tetapi Grimmer menolak mentah-mentah analisa David tersebut. Ia menilai David hanya akan menghancurkan proses hukum yang akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Perdebatan dan saling adu argumen pun terjadi antara David dan Grimmer. David tetap teguh dengan hasil analisanya, sedangkan Grimmer tetap mempertahankan egonya. Sampai akhirnya percecokan itu pun berujung pada David yang marah tak terkendali. Ia kemudian mendorong dan memukul atasannya sendiri. Das heißt doch nichts! David, du interpretierst da zu viel hinein. Das ist doch Schwachsinn! Ich bin nämlich dein scheiß Vorgesetzter. Das Selbstbefälliges! Akibat perbuatannya, David pun diskors oleh Grimmer. Dalam suasana tersebut, ia kemudian menemui ibunya Pia di ladang gandum. Di sana, David menyampaikan penjelasannya dan memohon maaf karena telah gagal memberikan rasa keadilan yang sempurna. Kasus pembunuhan dua gadis tak berdosa itu pun resmi dihentikan karena pelaku tunggal sudah berhasil mereka temukan. Keputusan tersebut mungkin adil bagi keluarga korban karena mereka nggak tahu fakta yang sebenarnya. Timo bukanlah pelaku yang sebenarnya. Ia pun juga ternyata adalah korban dari pengaruh buruk pria bernama Rikan. Timo memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebagai bentuk penghukuman bagi dirinya sendiri atas penyesalan dan rasa bersalah karena menjadi saksi mata yang tak mau mengungkap kebenaran selama 23 tahun. Rasa keadilan pun gagal diberikan oleh pihak kepolisian. Faktanya, pelaku sebenarnya masih bebas menghirup udara segar dan tetap menjalani aktivitasnya sebagai penjaga yayasan. Jika kita ingat sebuah mobil yang mengawasi dan mengikuti Sinika sampai ke dalam hutan di cerita sebelumnya, pengemudi tersebut adalah Rikan. Ia selalu meminjam mobil tersebut dari tetangganya untuk melakukan kejahatannya. Rikan adalah seorang pedofil, memiliki ketertarikan luar biasa pada gadis muda, pergerakannya sulit ditebak, selalu melakukan pola kejahatan yang sama, dan membuang jasad korbannya di tempat yang sama juga. Ia tampak sangat terpukul saat mengetahui Timo, sahabat lamanya, telah mati bunuh diri. Rikan sepertinya menyadari apa yang dilakukan Timo sebagai sebuah pengorbanan demi untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum. Ekspresi yang penuh duka dan penyesalan pun muncul di raut wajah Rikan. Sehingga kita pun menjadi bertanya, apakah Rikan akan sadar dan menghentikan kebiasaan buruknya, ataukah akan terus mencari gadis muda lainnya sebagai korban berikutnya?